Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak yang berbahagia pada pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan berkah dari pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Mungkin dari salah satu yang memimpin doa maju ke depan. Siapa yang kemarin? Ayo, maju ke depan memimpin doa. Ya, cepat. Terima kasih. Sebelum pembelajaran ini kita lanjut, perlu saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara menentukan awal puasa Ramadan dan juga akhir Ramadan, dan juga nanti kita akan mempelajari beberapa hal yang memperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Dari berbagai fakta yang pernah kita ketahui, ini kan banyak sekali kita menemukan orang-orang yang tidak berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Ini pasti ada hal-hal yang tidak memperbolehkan atau seseorang itu boleh meninggalkan puasa. Zaman pada Ramadan kemarin ada yang tidak berpuasa. Sing gak poso angkat tangan. Berapa hari? 7? 8. Ada yang 2 minggu, ada yang 15 hari, ya. Enak sing hanya 1 hari, ada yang 2 hari, dan lain sebagainya. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya nanti panjenengan bisa menjelaskan tentang cara menentukan awal Ramadan dan juga dapat menjelaskan tentang hal-hal yang
memperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Ini tujuan pembelajarannya. Selain itu, dengan mengetahui ini, dengan mempelajari materi ini, nanti panjenengan bisa menentukan sikap, terutama tentang mengikuti puasa ini sesuai dengan jalur syar'i. Memulai puasa Ramadan atau memulai bulan Syawal ini sesuai dengan syariah. Tujuannya itu. Di samping dapat mengidentifikasi beberapa hal-hal yang memperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa, ya. Dah. Anak-anak, kita mulai. Bisa melihat layar, ada tayangan tentang materi pada hari ini. Pertama, cara menentukan awal Ramadan. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah hari pada bulan Ramadan ini terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Kenapa kok bisa begitu? Ya, kira-kira apa? Apa? Kira-kira apa? Apa pilih? Permasalahannya apa permasalahannya? Kenapa kok bulan itu terkadang 29, terkadang 30? Karena sebetulnya satu hari satu malam itu tidak ada 24 jam. Kayak jaminan kan satu hari satu malam 24 jam. Begitu juga satu bulan. Satu bulan itu satu bulan Komariah, satu bulan Komariah, bulan Hijriah ini dulu. Apa saja? Bulan-bulan Hijriah itu apa saja? Dimulai dari Muharram, terus apa? Suro, Safar, terus Rabiul Awal, Rabius Tsani, terus Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Nah, itu satu bulan itu tidak ada 30 hari, tapi lebih dari 29 hari. Akhirnya dalam penanggalan itu ya terkadang itu 29 hari, terkadang 30 hari. Nah, untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan ini hanya dapat ditempuh dengan dua cara. Lainnya tidak. Hanya dapat ditempuh dengan dua cara, lainnya tidak. Yaitu dengan cara ru'yah dan kedua dengan cara ikmal. Ini yang sama nanti harus bisa menjelaskan ini. Jadi menentukan awal dan akhir Ramadan ini hanya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan cara ru'yah dan dengan cara ikmal. Ikmal atau istiqmal. Mungkin sebelum saya jelaskan, ada yang pernah mendengar tentang ru'yah. Nah, pernah mendengar tentang ru'yah?
Wis tahu krungu ru'yah? Sudah pernah dengar, Bil? Belum. Arepe poso sudah pernah ada yang pernah mendengar ru'yah? Belum pernah dengar? Ya, nanti kita bahas bersama-sama. Terus kemudian yang kedua adalah ikmal. Nanti ikmal itu apa? Nanti kita juga kaji bersama-sama. Nah, ini coba dibaca dulu. Ru'yah adalah melihat bulan dengan mata kepala yang menandakan datangnya tanggal 1 bulan Komariah. Ru'yah adalah melihat bulan dengan mata kepala yang menandakan datangnya tanggal 1 bulan Komariah. Kalau ru'yahnya itu bulan Sya'ban, berarti nanti mencari tanggal 1 bulan Ramadan. Lek ru'yahnya itu bulan Syawal, berarti untuk mencari tanggal 1 apa? Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Engko lek ru'yahe bulan Dzulqa'dah ini untuk mencari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Jadi yang dinamakan ru'yah itu apa? Melihat bulan secara langsung dengan mata kepala, tidak boleh dengan pakai teropong. Jadi ndeloke kudu dengan mata telanjang. Yang menandakan datangnya tanggal 1 bulan Komariah. Nah, pada tentang Ramadan, ini dalil yang dipakai oleh para ulama itu adalah ayat 185 surat Al-Baqarah yang berbunyi faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa melihat bulan maka berpuasalah. Dalil ini bukan dalil ketentuan puasa, bukan. Tapi ini dalil ini biasa dipakai oleh para ulama untuk berhujah tentang awalnya bulan Ramadan. Ini awalnya bulan Ramadan. Jadi faman syahida minkum syahra falyasumhu ini bukan ketentuan semuanya puasa, bukan. Tapi ini khusus pada bulan Ramadan saja. Nah, ya. Jadi tentang melihat bulan itu dalil Al-Qur'annya adalah Al-Baqarah ayat 185. Ini juga bisa dibuka di materinya ada. Halaman berapa? Halaman 12. Coba dibuka halaman 12. Nah. Terus kemudian sudah deal ya. Yang pertama apa? Cara menentukan awal bulan yang pertama dipakai adalah ru'yah itu apa? Melihat bulan dengan mata kepala yang menandakan datangnya tanggal 1 bulan Komariah. Nah, lanjut ya. Berarti untuk ru'yah sudah paham ya? Mungkin ada yang belum paham tentang ru'yah. Ada yang belum paham, ada? Wes, paham. Ru'yah itu apa? Yang menandakan datangnya tanggal 1 bulan. Oh ya. Ya.
Dan lanjut. Nomor 2, metode yang digunakan dalam menetapkan awal Ramadan itu adalah dengan cara ikmal. Ikmal itu secara bahasa artinya adalah menyempurnakan. Nah, coba dibaca sampean. Dibaca. Nah, yaitu menetapkan umur bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ikmal atau istiqmal ditempuh apabila pada tanggal 29 Ramadan bulan sabit tidak tampak karena tertutup awan atau karena memang belum muncul. Ikmal adalah menggenapkan umur bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ikmal ini ditempuh apabila ru'yah ini tidak berhasil. Ru'yah itu tidak berhasil disebabkan mungkin karena mendung. Atau dalam ilmu hisab sudah ada penanggalan tapi tidak terlihat. Mungkin bisa di bawah ufuk atau saking kecilnya sehingga tidak terlihat. Dalil yang dipakai adalah hadis riwayat Bukhari, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in humma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina. Berpuasalah karena kamu melihat bulan dan berbukalah kamu ketika melihat bulan. Apabila terhalang mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini yang sesuai syar'i. Jadi dalam menentukan awal Ramadan itu hanya ada 2 tok. Ingat ini, hanya ada 2 saja yang metode yang digunakan, yaitu apa? Apa tadi? Ru'yah dan ikmal. Lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang posisi ilmu hisab. Itu dalam materi tidak ada. Nah, ada yang terakhir di bawahnya. Di bawah yang ini sore ikmal itu, ya. Di bawah ikmal. Posisi ilmu hisab. Posisi ilmu hisab, saya jelaskan. Bahwa posisi ilmu hisab itu hanya sekedar membantu, ya, hanya sekedar apa? Membantu. Bentar. Adapun hisab dalam metode adalah metode pendamping, sekedar untuk memperkirakan apakah ru'yah dapat dilakukan atau tidak.
Dan hasil akhirnya tetap didasarkan pada hasil ru'yah secara langsung. Ini posisi matahari atau posisi bulan itu setiap hari berubah. Ini kalau tidak ada ilmu hisab, orang yang melakukan ru'yah ini akan bingung. Karena begini, terkadang bulan itu kan pernah ya lihat bulan ini di sebelah sana. Pernah nggak? Bulannya ini Widul. Terus kita juga pernah juga melihat bulan itu bulan posisinya ning lor kono. Posisinya di arah utara. Terkadang ning kulon kenceng. Ini karena posisi bulan itu memang berubah-ubah. Lah, itu yang tahu adalah ilmu hisab. Jadi kalau kita tidak dibantu dengan ilmu hisab, maka kita ru'yah juga kesulitan dan mungkin tidak akan benar. Nih, kalau posisi bulan itu di arah selatan, rodok ngidul haiti bulane. Ini kalau kita nanti ru'yah ning posisi tengah, ya pasti tidak akan ketemu. Makanya orang yang ru'yah itu harus juga tahu hisab. Kalau tidak dibantu dengan ilmu hisab, maka ru'yah ini juga tidak akan pernah berhasil. Makanya ilmu hisab itu juga penting, tapi hasil akhir ibadah tentang ketentuan mengawali ibadah itu tetap didasarkan pada ru'yatul hilal atau dengan cara apa? Dengan cara apa? Yang kedua tadi dengan cara ikmal atau istiqmal. Ya. Tuh. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang hal-hal yang memperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa Ramadan. Sudah ketemu materinya ya. Nah, hal-hal yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa, nomor 1 adalah sakit. Coba zaman baca, amin. Ya. Ya, amin. Hal-hal yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa Ramadan, nomor 1 adalah sakit. Orang sakit itu ada 2. Ya. Orang sakit ada berapa? Ada 2. Ada sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, ada sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Ini perlakuan hukumnya juga berbeda. Orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, ini boleh meninggalkan puasa. Pas Ramadan kan poso-poso anak wong loro nemen wes karo dokter ini umurnya tinggal 3 hari. Terus tidak bisa sembuh ini. Tapi yang mengatakan tidak bisa sembuh itu harus dokter. Tidak boleh kalau tidak dokter. Apa meneh tanggane gak oleh. Anake ya gak oleh. Bapak wis ora iso waras kan. Ini tidak mutabar. Yang mutabar adalah ucapan dokter kalau tentang sakit. Nah, orang yang sakit tidak bisa diharapkan sembuhnya itu boleh meninggalkan puasa itu boleh, tapi dia harus membayar fidyah. Ya, harus membayar fidyah. Wajib qada apa enggak? Ya tidak.
Dia hanya wajib bayar fidyah saja. Terus yang kedua, orang sakit yang dapat diharapkan kesembuhannya. Nah, loro nemen paling kok 3 hari, 4 hari paras. Maka dia boleh meninggalkan puasa ketika sakit itu boleh. Aku gak poso, lah apa? Loro. Nah, maka orang yang semacam ini boleh tidak berpuasa, tapi beliau wajib apa wajib? Wajib qadha di hari berikutnya. Berarti kalau Ramadan sudah selesai, dan nanti bulan Syawal mulai tanggal 2 ini dia bisa melakukan qadha puasa. Ya, nomor 1 apa? Yang boleh meninggalkan puasa nomor 1 orang sakit. Orang sakit ada berapa? Ada 2. Nomor 1 yang tidak dapat diharapkan sembuhnya. Yang kedua, yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Terus yang kedua, bepergian jauh. Wong lunga adoh. Maksudnya orang bepergian jauh ini adalah jauhnya di atas masafatul qasri. Nah, masafatul qasri itu para ulama berbeda pendapat. Enek sing ngomongnya 80 kilo. Ada yang mengatakan 90 kilo. Ada yang mengatakan 100 kilo. Bahkan ada yang mengatakan 140 kilo. Ya, bepergian jauh. Ini yang paling jauh rumahnya mana? Sing paling jauh main di paling ada. Endi omahmu endi? Papua. Ya, paling jauh Papua ya. Ada yang Papua ya? Endi? Oh, ada. Endi? Makassar. Kan lebih sing omahe Surabaya, Sidoarjo ada? Enggak ada ya. Jadi pokoknya berkisar antara 140 turun sampai 80 kilo. Ini nanti melihat imamnya atau kita mengikuti call-nya siapa. Lah, orang bepergian jauh ukurannya sebegitu. Kalau ukurannya di bawah standar masafatul qasri, ini ya tidak boleh meninggalkan puasa. Zaman lunga ning pare ngono tok. Gak poso. Masa arep ning kandangane gak poso. Ini hanya 4 kilo. Ini minimal 80 kilo. Itu saja sudah mengikuti Ibnu Abdul Bar. Yang paling murah nih 80 kilo. Berarti sini Surabaya itu Bungur ya. Sekitar 100 kilo itu sudah boleh meninggalkan puasa. Zaman lunga ning Banyuwangi. Utawa bapake sampean dari Banyuwangi ke Ringin Agung ngirim sampean pas poso-poso, dia boleh meninggalkan puasa. Dia boleh meninggalkan puasa. Lah, tapi baginya orang yang bepergian jauh itu walaupun boleh meninggalkan puasa Ramadan, baginya wajib qadha. Ini wajib qadha ini. Berarti setelah Ramadan dia mengqadha puasa. Nomor 3 ya, nomor 3. Orang yang boleh meninggalkan puasa itu
adalah orang hamil. Ini boleh loh ya, tidak wajib loh. Masa wajib meninggalkan ya enggak? Ini boleh meninggalkan. Seumpama dia tetap berpuasa itu lebih baik. Dia bepergian jauh tetap puasa, baik. Dia dalam keadaan sakit tetap puasa, baik. Wis lara ridak aku bangga poso. No. Wis lunga adoh ridak teko Sumatera teko Kalimantan. Utawa bapake sing ngomong Sulawesi, Maluku ya. Ada yang kemarin rumahnya Maluku ada ya? Sing Sulawesi ya, Sulawesi. Ada. Ada ya? Ya ada. Siapa? Tidak masuk. Di sing ngomong Sulawesi. Siapa namanya? Oh, ya. Nah, jadi orang hamil ya, orang hamil, perempuan hamil itu boleh melakukan tidak melakukan puasa itu boleh orang hamil itu. Tapi orang hamil itu juga ada dua macam. Orang hamil itu juga ada dua macam. Ya. Apabila orang hamil itu tidak berpuasa, itu disebabkan karena takut bahaya pada anaknya. Takut bahaya pada anaknya. Ini maksudnya pripun maksudnya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang hamil dia takut terjadi bahaya terhadap anaknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gimana? Maksudnya? Sing mau coba jenenge? Dikirim apa ya maksudnya? Maskermu cepatan ya maskermu. Maskernya dicepat ya biar jelas. Diulangi. Oh ya. Terus ada yang lain? Apabila takut terjadi bahaya pada anak yang dikandungnya. Nyapa gak poso? Kula meteng, Pak. Lah metenge gak poso. Kula mesaknya anak kula sing ning jero weteng iki lek kula poso. Saya takut nanti kalau anaknya terjadi apa-apa. Kalau dia takut terjadi bahaya pada anaknya, maka dia punya dua kewajiban, yaitu qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Sedangkan perempuan hamil yang membatalkan puasanya karena takut bahaya terjadi pada dirinya sendiri, itu hanya wajib. Contohnya bagaimana? Contohnya ada orang hamil, terus dia takut, akhirnya dia tidak berpuasa. Nyapa gak poso? Hamil, Pak. Wong hamil gak poso. Kula lek poso, wis kula lara. Saya nanti kalau puasa sakit, Pak, karena saya sedang hamil. Lah kalau seperti itu, maka dia hanya wajib qadha. Tapi kalau Pak, saya tidak puasa, nyapa gak poso? Karena hamil. Hamil gak poso. Saya takut anak saya terjadi sesuatu pada anak saya. Maka dia qadha dan
fidyah, ya. Tapi kalau dia takutnya hanya pada dirinya sendiri, nyapa gak poso? Kula lek poso ngelu Pak, kula meteng. Ngono. Kula lek poso ngelu wis. Maka dia boleh seperti itu, boleh tidak berpuasa tapi wajib apa? Wajib qada. Nah, lanjut ya. Terus kemudian yang nomor 4 adalah menyusui. Perempuan yang menyusui jika membatalkan puasanya karena takut bahaya pada anaknya, maka wajib qada dan fidyah. Ini sama dengan orang hamil. Orang yang menyusui, apa gak poso? Poso usume Ramadan gak poso? Mboten, Pak. Lah ya apa? Kula duwe anak cilik menyusui. Lah menyusui gak poso, kula mengko lek poso, kok susune gak iso kebek anake luwe. Ngono. Jadi asinya tidak bisa penuh terus mesakne anak kula. Nah, kalau seperti itu maka dia wajib qada dan fidyah. Berbeda kalau nanti dia tidak berpuasa itu karena takut dirinya sendiri. Gak poso, mboten. Banyak apa? Kula menyusui Pak, gadah bayi. Lalu menyusui ngono gak poso. Beh, kula wong ngeten iki lek dingge poso. Yuh ngelu ndas kula. Ngono pamane. Wes terus malah lara kabeh Pak kula wis ora apa mosok kon poso gek disedot anake ya lara kabeh awak kula. Akhire kula mboten poso. Lah lek sing model ngono kuwi ya, model seperti itu, maka dia hanya wajib qada. Tapi lek takut bahaya terjadi pada anaknya, wajib qada dan dia. Lanjut ya. Tua renta, ini nomor 5. Nomor 5-nya adalah orang yang tua renta. Tua renta itu ya? Tua renta itu wis tuwek banget. Tua renta yang tidak mampu berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidyah setiap hari satu mud. Satu mud berapa satu mud? Satu mud itu berapa? Satu mud itu ditulis ya, ditulis. Satu mud itu adalah 1/4 sok. Satu mud itu 1/4 sok. Seperempat sok ya. Nah, satu sok itu adalah 2,7 on. 2 kilo lebih 7 on. Satu mud itu 1/4-nya sok. Satu sok 2,7 on. Berarti sak mud itu piro? Satu sok itu 2 kilo lebih 7 on. Lah sak mud kuwi seperapate. Berarti berapa? Piro berarti? Mbok hitung berapa? Piro? Berapa? 1/4-nya sok. Sak sok niku 2 kilo lebih 7 on. Lek seperapate 2 kilo lebih 7 on berkisar berapa?
Ya. Wes separuh nih. Separuh sok itu berapa? 1 kilo lebih 3,5 on. 1 kilo lebih 3,5 on itu kalau dibagi 2 lagi berapa? Berapa? Sekitar 6 on lebih. Atau kalau mau dibulatkan adalah 7 on. Ya, kalau dibulatkan 7 on. Jadi 1 mut itu 7 on. Bagi orang yang tua renta, itu kalau dia tidak berpuasa itu dalam 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu berarti berapa hari? 30 hari umpamanya ya. Pakai yang 30 hari. Berarti 30 kali 7 on. Berarti ketemu berapa? Ketemu berapa? Ketemu biro? Berapa? Itu peng 210 on. 210 on itu berapa kilo? Hitungan aja. 210 on itu berapa kilo? Berapa kilo? 210 on itu berapa kilo? 1 kilo pirang on toh? 1 kilo berapa? Berapa on? Masa 1 kilo pirang on gak ada? Berapa on 1 kilo? Gak tahu nimbangnya. 1 kilo itu 10 on, berarti 210 dibagi 10, berarti ketemu piro? 21 kilo. 21 kilo. Hitungan nanti di bab zakat nanti ada bab zakat itu ya. Jadi tentang ukuran apa? Tentang ukuran berat. Itu ada kuintal, sak ngisore kuintal apa? Per 10-nya kuintal. Nah, ada ton, dijek ton. Setelah ton, sak ton 10 kintal. Lek sak kintal piro? 1 kintal 10 miriah. 1 miriah 10 kilo. 1 kintal kan 100 kilo. 1 kilo 10 on. 1 on 10 dekah. 1 dekah 10 desigram. 1 desigram mundurnya semakin kecil. Terus itu apa? Sentigram, miligram, gram. Ya. Jadi 1 mut itu, jadi fidyah yang kita bahas tadi bagi orang yang menyusui, orang hamil itu kan ada bayar fidyah. Terus orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya itu juga membayar fidyah. Ya. Nah, dalam membayar fidyah itu fidyahnya sama saja, yaitu 1 hari 10 1 hari 7 on. Kalau orang hamil itu nanti yang dia tidak puasa sebulan penuh ya 21 kilo yang harus diberikan kepada fakir miskin. Nah, ini tentang materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan
ada pertanyaan? Silahkan. Apa? Ya, fidyah artinya apa? Satu. Ada lagi yang bertanya? Apa Bil? Ada pertanyaan Bil? Wes anu wis kadung mulih terus teko. Ya. Terus kadung pulang lagi teko. Ada lagi yang tanya, silakan. Yang dimaksud menyaksikan bulan dengan mata telanjang. Dua, pertanyaan kedua. Terus ada lagi. Nanti kita bahas satu-satu. Sudah nggak ada ya? Ini hanya ada dua penanya. Satu, Virus menanyakan tentang fidyah itu artinya apa. Fidyah itu artinya adalah tebusan. Jadi fidyah itu secara apa? Secara bahasa itu tebusan. Nah, secara syar'i ya tebusannya orang yang tidak berpuasa. Tebusan. Ada yang belum jelas tentang fidyah. Fidyah artinya adalah tebusan. Enak zikir fida ya, fidyah. Jadi zikir fida itu ya tebusan. Nebusi dosa. Bacaan qul huwallahu ahad bisa menebus dosa-dosa orang yang sudah meninggal. Terus pertanyaan kedua dari jenengmu sapa to, Bil? Nabilah Umi Hafizah. Tentang yang dimaksud dengan melihat bulan dengan mata kepala. Dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Yang ditanyakan, pertanyaannya diulangi. Apa yang dimaksud? Nah, melihat bulan dengan mata kepala itu melihat bulan secara langsung, tidak dibantu oleh alat. Tidak dibantu dengan teropong. Kalau dibantu dengan teropong, ya sekarang peralatan itu canggih, masih banyak mendung, diteropong bisa kelihatan. Tapi itu tidak muktabar. Jadi yang muktabar itu dilihat dengan mata kepala, dengan mata telanjang. Gak nggak kocok. Bisa roh nih. Makanya orang ruqyah itu nanti matanya harus betul-betul mata yang normal. Matanya gak normal, anak mendung mau anggap bulan. Seperti dulu itu ada yang mendung dianggap bulan karena saking kecilnya bulan sabit itu sangat kecil. Udah ya? Udah ada yang lain? Bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu pas kapan? Sebetulnya gini, membayar fidyah itu sebetulnya setiap dia meninggalkan puasa hari itu ya dia membayar fidyah. Hari itu. Cuma boleh nanti membayar fidyah itu diakhirkan. Wes ngenteni ping 30 pisane engko 21 kilo, ya 21 kilo langsung diberikan kepada fakir miskin. Engko timbangane jelendit saiki gur 7 on kuwi. Masa kuwi ngene fakir miskin 7 on, 7 on.
Yes, mesisan akeh itu juga boleh. Ya. Dah, ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita mengerjakan tugas. Jadi ada tugas yang harus kita kerjakan. Ini tugas ini dikerjakan dengan cara diskusi per kelompok. Kelompoknya per bangku, ya. Nah, nanti per bangku. Dua orang, ya. Didiskusikan. Hah? Lah kenapa gak mau serepet iki? Jangan sampai aja telesne lho ya. Nanti hasil diskusinya, ya, hasil diskusinya nanti dipresentasikan, dibaca ke depan perwakilan kelompok. Oh, yang satunya belum. Apa? Ya, pulpen ya apa-apa. Nanti dikasih nama kelompoknya. Ya. Sudah dikerjakan. Dikerjakan yang soalnya dulu. Bungker ya. Ya.
Ya, iya, terserah. Pertanyaan saja. Pertanyaan atau kritik dari materi tadi. Ya. Pertanyaan atau kritik dari materi tadi. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan tanya. Nah, dicari. Tadi sudah saya sampaikan loh. Ya. Iya. Apa? Ya terserah lo.
Penyadaran. Selesai. Apa? Bulannya itu di Bukit Timur atau Nanti. Ya, ya, betul. Ada yang sudah selesai. yang menetapkan tanggal awal pengajar tanggal 1 bulan
Ada yang sudah selesai? Itu diisi. Didiskusikan dengan temannya. Didiskusikan. Nanti setelah selesai, untuk perwakilan kelompok maju ke depan, satu-satu membaca hasil diskusinya. Sudah selesai. Kurang berapa? Ada yang sudah selesai, ada. Yang sudah selesai dikumpulkan. Jangan lupa nama kelompoknya. Nanti saya panggil satu persatu untuk mengpresentasikan hasil diskusinya. Apanya? Diskusikan tentang iya, ditulis nanti dibaca. Ditulis nanti dibaca, dipresentasikan di depan.
Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Sudah selesai. Oh ya. Ada lagi yang sudah selesai? Yang apa? Boleh, boleh, boleh. Sudah selesai. Sapa iki tak jenenge? Ada lagi yang sudah selesai? Bisa dikumpulkan. Waktunya selantek. Ayo perwakilan dari Nana, Nazi dan Jaziroh maju ke depan. Ya, salah satu. Ayo Nana. Bacakan yang tentang ru'yah. Hasil diskusi tentang ru'yah madhep rono. Sing banter. Nanti coba tolong anak-anak yang lain menanggapinya. Nah, mana? Dan mungkin ada yang menanggapi. Tidak ada? Sudah duduk, silakan. Yes, kelompok Nabila. Soal nomor 1. Didengarkan ya.
Coba diperhatikan, ini dari kelompoknya Nabila. Nanti kalau ada yang salah, ditanggapi. Silakan nomor 1. Sebagai dasar utama. Ruyatul Hilal diselenggarakan atas dasar perintah Rasulullah SAW. Dan Ruyatul Hilal adalah melihat bulan tanggal 29 bulan Hijriah. Yang dimaksud Ru'yatul Hilal adalah melihat bulan tanggal 29 bulan Hijriah. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah nih? Benar apa salah? Dah, silakan duduk. Yang nomor 1 saya ulangi. Yang nomor 1 dari kelompoknya Nabila. Buat semak ora toh? Yang nomor 1 dari kelompoknya Nabila adalah Ru'yatul Hilal itu adalah melihat bulan tanggal 29 bulan Hijriah. Benar atau salah? Salah. Yang benar? Apa? Berarti apa? Ya, betul. Yang betul adalah C. Satu lagi. Kelompoknya virus. Baca terus. Kelompoknya virus. Kelompoknya virus dibaca soal nomor 2. Soal nomor 2 bacaan sing banter. Ada Prono. Selain Ruyatul Hilal, cara menetapkan awal bulan Ramadan memakai metode ikmal atau istiqmal apabila cuaca dalam keadaan mendukung. Yang dimaksud dengan ikmal atau istiqmal adalah menyempurnakan 29 dari bulan Ramadan. Nah, istiqmal atau ikmal adalah menyempurnakan 29 hari. Benar orang? Benar apa salah? Yang betul menyempurnakan 30 bulan Sya'ban. Ya. Jadi begini. Sing diarani ru'yah apa? Ru'yatul Hilal itu melihat bulan dengan mata kepala. Sing diarani ikmal apa? Sing yang dinamakan ikmal atau istiqmal adalah menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Terus orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan apa ae? Sakit. Terus menyusui. Terus sekarang baris ini. Orang yang sudah tua renta boleh meninggalkan puasa dan wajib baginya adalah membayar fidyah setiap hari 1 kelompok ini. Orang yang hamil apabila dia takut bahaya terhadap dirinya sendiri boleh meninggalkan puasa dan wajib baginya adalah mengkodok dan mengkodok saja. Kelompok yang ini apabila ada orang menyusui, dia tidak melakukan puasa takut karena terjadi bahaya terhadap anaknya. Kewajibannya adalah wajib kodok dan wajib fidyah berapa on?
Fidyahnya satu hari berapa on? 7 on kalau dibulatkan ya. Saya kira itu yang perlu yang kita pelajari pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini betul-betul bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi jangan lupa tetap belajar ya, tetap belajar, utamanya fikih ini sangat penting sekali. Maka dari itu sebelum kita selesai dalam pembelajaran ini, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya kira sudah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.